Hai teman pintar, apa kabar? Nama gue Rendra. Hari ini gue akan sharing gimana sih caranya ngebangun brand. Karena gue yakin millennials dan Gen Z sekarang sekarang maksudnya. Millennials sama Gen Z sekarang tuh pengen banget ngebangun brandnya sendiri atau punya bisnisnya sendiri. Nah, gue nggak harus sih, sebenarnya mau sharing aja gimana caranya ngebangun brand supaya brand lo itu ciamik, kece, dan bisa dikenal orang di tahun 2022. Let's go! Oke, jadi yang harus lo lakuin ini, gue hari ini mau nge-share 5 hal yang harus lo perhatiin pada saat lo ngebangun brand lo. Jadi, yang pertama itu yang lo harus perhatiin adalah brand strategy. Oke, yang pasti untuk brand strategy yang lo harus perhatiin itu adalah gimana caranya ngebuat brand lo itu berbeda. Yang kedua, gimana brand lo itu bisa dipercaya. Yang ketiga, gimana brand lo itu memorable atau bisa diingat orang. Yang keempat, gimana lo harus caranya ngebuat brand itu disukai orang atau likable. Nah, itu tujuannya untuk semua potential consumer atau potential customer lo itu bisa mengingat dan akhirnya membeli brand lo. Jadi, ada 4 nih teman pintar yang harus diingat. Yang pertama, brand lo harus berbeda atau different. Brand lo harus trustworthy atau dapat dipercaya. Brand lo itu harus memorable. Yang terakhir harus likable. Oke, kalau tadi gue udah ngejelasin tentang brand strategy, yang kedua yang harus lo perhatiin adalah brand identity. Kenapa brand identity ini penting? Karena brand identity ini adalah personality dari brand lo sendiri. Dan ini adalah janji yang lo berikan kepada konsumen atau kepada pelanggan lo nih, teman smart friend. Brand identity itu apa aja sih? Ini it's all about visuals, it's all about messaging, and it's all about experience. Jadi brand identity itu di dalamnya bisa termasuk warna dari brand lo, terus yang kedua fonts ataupun jenis tulisan dari brand lo, terus abis itu tagline, abis itu ada language and tone, abis itu ada marketing materials. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan visual, dengan messaging, apa yang lo mau sampaikan dari brand lo, dan semua yang termasuk dari experience brand tersebut itu termasuk jadi brand identity. Dan make sure supaya brand lo ini terlihat dari, bukan terlihat ya, lebih bilang kayak apa ya, dibandingkan lo beda dari brand-brand yang lain. Nah, lo make sure nih warnanya harus berbeda, experience-nya harus berbeda, dan juga yang ketiga, ujung-ujungnya adalah supaya orang ingat dan recall terhadap brand lo dan ujung-ujungnya beli produk lo. Itu yang harus lo perhatiin. Itu yang kedua ya. Nah, kalau tadi udah gue kasih tahu yang kedua itu adalah brand identity. Yang ketiga ini menurut gue itu adalah yang paling penting. Kenapa? Karena ini adalah, mungkin orang kadang-kadang ngelupain ya part ketiga ini, yaitu adalah brand image. Lo harus memperhatikan image dari brand lo sendiri. Kenapa sih brand image penting, Ren? Ini adalah reputasi terhadap brand lo. Kalau lo selalu ngejaga diri lo supaya image lo baik, begitu juga brand lo. Lo harus ngejaga brand lo itu supaya image-nya baik. Kadang emang susah nih untuk mendapatkan sentimen positif terus. Pasti akan ada sentimen negatifnya. Tapi itu bisa lo prevent. Gimana caranya? Ini yang harus lo lakuin gitu ya. Gimana caranya meningkatkan brand image? Yang pasti adalah lo harus ngebuat brand lo itu dimanapun channelnya, di media, di social media, itu harus terlihat, bukan terlihat ya, tapi segenuine mungkin ini harus baik gitu secara reputasi. Experience-nya harus bagus. Yang kedua, lo harus menjaga bisa dibilang konsumen lo tuh kepuasannya seperti apa. Karena brand image yang baik itu akan improve recognition. Improve recognition tuh apa sih? Sebenarnya improve recognition adalah lo meningkatkan brand lo itu diketahui banyak orang. Karena secara tidak langsung ketika brand image lo bagus, brand lo akan diomongin banyak orang nih. Jadi bukan hanya dijulitin doang kejelekannya, tapi kebagusannya juga dijulitin orang nih. Jadi brand lo image-nya semakin baik gitu. Dan akhirnya itu akan generate referrals. Apa sih generate referrals? Akhirnya direkomendasi ini, misalnya gue suka terhadap satu brand baju gitu ya, gue nyaman dengan baju ini, gue pasti akan bilang ke teman gue, lo jangan lupa ya beli brand baju ini karena gue nyaman banget nih makainya. Nah, itu yang akan menghasilkan generate referrals. Yang ketiga, yang paling penting nih, karena kan lo bikin brand kan pasti mau cuan ya kan. Nah, ini pastinya akan improve revenue dari brand lo. Ketika udah improve recognition, yang kedua generate referral,
millennials dan akhirnya lo dapetin cuan. Karena demand lo akan semakin banyak terhadap brand lo. Demand konsumen akan semakin banyak terhadap brand lo. Jadi itu pentingnya brand image. Ketika lo ngejaga brand image lo secara baik, pasti hasilnya akan baik. Gitu. Nah, kalau itu tadi brand image. Yang keempat nih, yang paling penting juga adalah brand marketing. Kalau lo udah punya brand strategi yang baik, lo punya brand identity yang stand out, lo punya brand image yang cukup baik juga, akan pointless ketika lo nggak punya aktivitas marketing, ya. Jadi yang keempat yang paling penting adalah brand marketing. Gimana caranya lo menjual produk ataupun menjual service ataupun menjual brand lo gitu. Itu bisa dilakuin banyak hal gitu. Brand marketing apa aja sih? Marketing activities banyak. Lo bisa kerja sama KOL, lo bisa pasang iklan, lo bisa pasang social media ads, banyak banget. Jadi itu tergantung dari brand lo itu kebutuhannya apa dan tergantung target audience lo siapa. Jadi jangan sampai salah nih teman-teman milih brand marketing activities gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian know your customer well, know your consumer yang mereka mau gitu ya. Jadi kalian bisa ngelakuin brand marketing activities-nya ini sesuai dan fit in sesuai dengan konsumen ataupun pelanggan kalian masing-masing. So intinya adalah brand marketing itu tidak boleh dilupakan supaya brand kamu tetap exist. Oke, yang terakhir, yang kelima yang mau gue kasih tahu, brand itu yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu tidak punya komitmen terhadap brand kamu, atau lo nggak punya komitmen terhadap brand lo yang lo mau bangun, itu nggak bakalan jadi guys. Jadi lo harus punya komitmen untuk membangun brand. Bukan lo punya brand aja ya, ataupun lo bekerja untuk sebuah brand, lo harus punya komitmen untuk mencintai brand lo itu. Jadi ketika lo nggak punya rasa ataupun lo nggak punya passion terhadap brand tersebut, yakin 100% brand lo nggak bakalan jalan. Jadi so make sure guys, brand lo itu adalah diri lo. Jadi your brand is yourself. Jadi itu yang paling penting. Dan ketika lo membangun sebuah brand, ingat aja, brand itu adalah diri lo sendiri, ataupun brand yang lo pegang itu adalah diri lo. Jadi make sure lo mau buat diri lo bagus, berarti lo harus ngebuat brand lo itu bagus. So, thank you teman-teman, thank you teman pintar. That was 5 things yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah brand. Dan yang pasti, semoga kelima hal ini bisa bermanfaat buat teman pintar semuanya. Thank you so much and bye-bye!